Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kami sedang berdiri, kita akan mulai ibadah. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita datang dengan penuh kerinduan, memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Ya Bapa, ini kerinduan kami. Kami akan senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika kami saat ini ada di tempat ini Bapa, ini adalah bukti bahwa kami mengasihi-Mu Bapa. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kiranya saat pagi hari ini Bapa, sebelum kami masuk lebih lagi Tuhan, Tuhan kami datang sujud Tuhan di bawah kaki-Mu. Bapa, ampuni Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami buat Tuhan, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang layak mengampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang bisa menyucikan, menguduskan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kiranya Tuhan, Engkau berkati Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Baik LCD Tuhan, BL Tuhan, singer, pemusik Tuhan, semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Baik pendoa syafaat-Mu Tuhan, kolektan Tuhan. Oh Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau siapkan hati kami Tuhan. Engkau penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena di hari Pentakosta ini Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan saat ini Tuhan. Untuk setiap kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya suci kuduskan Tuhan hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan Kau juga berkati Tuhan ruangan ini Tuhan. Kau suci kuduskan Tuhan ruangan ini Tuhan. Sehingga ruangan ini Tuhan penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terlebih hati dan pikiran kami Bapa. Bapa, kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan jam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Inilah Tuhan doa ucapan syukur kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kami bersatu duduk kembali, dan kita akan lanjutkan puji-pujian kita dengan Bila Roh Allah. Dengan bermalas-malasan, itukah ucapan syukur kita. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita pujikan Bila Roh Allah ada. Bila
dari semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita sambung dengan pujian. Bila ku lihat Tuhan. Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita sambut dengan pujian puring di sabda. Shalom. Selamat pagi. Ini hari peringatan dari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus turun hanya sekali pada waktu Pentakosta yang lalu. Jadi Roh Kudus tidak
turun lagi, hanya sekali turun karena tidak pernah naik, jadi tidak pernah turun kembali. Jadi Roh Kudus juga bukan tercelup, jadi turun naik bukan. Jadi ketika kita memperingati turunnya Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus saat ini turun lagi kembali, tidak. Hanya sekedar memperingati, karena yang seperti yang saya katakan bahwa Roh Kudus tidak pernah naik lagi. Jadi ya turun ya sudah, selamanya turun bersama-sama dengan manusia sampai manusia itu berakhir. Nah makanya ketika kita ingin berdoa minta Roh Kudus turun, ya tidak akan turun lagi, tidak pernah naik. Kalau karena tidak pernah naik, jadi tidak pernah turun kembali. Nah di peringatan Pentakosta ini kita belajar tetap di dalam eksposisi pengkhotbah. Kita lanjutkan di pengkhotbah pasal yang ketiga di ayat yang ke-16 sampai 22. Saya memberikan tema, adakah keadilan? Adakah keadilan yang adil? Tema yang saya coba renungkan dari apa yang kita baca nanti. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-22. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak memuji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah kebahagiaan. Karena manusia akan memperlihatkan kepadanya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang turun dan kami peringati di hari Pentakosta, di mana kenaikan Tuhan membawakan penghibur kembali kepada kami dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan senantiasa. Bapa, ajarlah kami untuk melihat, Bapa, ajarlah kami untuk mendengar, ajarlah kami untuk mengajarkan juga melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami banyak hal yang kami kerjakan tidak berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan ampuni setiap kami dan Tuhan pulihkan setiap kami sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan. Dan di dalam kelemahan kami menunjukkan kuasa Tuhan. Di dalam kekurangan kami menyatakan kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, ajarlah kami untuk memahami di dalam dunia ini Tuhan ada banyak perkara yang membingungkan kami, banyak perkara yang mungkin membuat kami kecewa, banyak perkara yang membuat kami mungkin lebih berbahagia daripada hal yang lain. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk senantiasa terus belajar, senantiasa terus memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang hadir memampukan setiap kami untuk memahami dan menuntun kami untuk mengerti serta melakukan.
setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami dan lepas. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, di bagian ini saya kemarin kan kita berbicara tentang minggu yang lalu khotbahnya yang segala sesuatu ada waktunya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk berbahagia, ada waktu, segala sesuatu ada waktunya. Yang jadi pertanyaan, itu waktunya siapa? Waktunya kita, waktunya orang lain, atau waktunya Tuhan? Kadang-kadang kita pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, pertanyaannya, tepat pada waktunya siapa? Waktunya menurut kita atau waktunya menurut Tuhan? Kalau waktunya menurut Tuhan, ya kita hanya bisa berpasrah diri menunggu kedatangan pertolongan dari Tuhan. Sehingga kita tidak punya hak untuk menyusul ngoyak mengejar-ngejar Tuhan supaya segera menolong kita. Tidak punya hak, karena kita menunggu waktunya Tuhan. Sama seperti kemarin Bapak menunggu tamu dari Kesamben gitu ya, katanya janji jam 4, lama tidak datang. Awalnya jam 2 terus ditelepon lagi jadi jam 4 nggak datang, terus akhirnya udah salah hampir jam 5 ya. Kita tidak bisa, telepon ayo cepat datang, katanya jam 4 gitu kan. Karena tunggu waktunya mereka dalam perjalanan, mungkin mereka sedang sibuk atau yang lain gitu ya. Padahal janji ya jam 4, kita tidak bisa ayo cepat telepon ayo cepat datang, saya juga mau pergi. Tidak bisa, kadang tidak bisa seperti itu. Kalau kita melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan kasih Tuhan itu indah pada waktunya, yang harus kita lihat itu waktunya siapa. Tapi pengkhotbah di bagian ini berbicara tentang hal yang lain. Setelah segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada saatnya dan kesempatan, segala sesuatu ada kesempatannya, dan itu tidak datang kedua kali. Tapi di ayat 16 ini pengkhotbah berbicara tentang keadilan dan apa itu manusia. Di ayat 16 dikatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ketika saya kok sepertinya sama saja, ketika saya lihat di dalam terjemahan yang lain, saya tertarik dengan terjemahan Indonesia literal, terjemahan Indonesia yang literal. Itu dikatakan begini, dan aku melihat di bawah matahari tempat penghakiman, di sana ada kesalahan, dan tempat kebenaran, di sana ada kejahatan. Kalau mungkin kita masih ingat kisah Salomo, nanti bisa dilihat di dalam kitab Raja-Raja. Bagaimana Salomo mengadili seorang perempuan, dua orang perempuan, dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Karena ceritanya mereka berdua itu sama-sama melahirkan, tapi yang satu itu meninggal, terus ditukar dan tinggal satu yang hidup. Tapi mereka rebutan, yang hidup ini anaknya yang hidup, ibu A, anaknya yang hidup ini kaget, belum anakku hidup kok mati, begitu. Terus dilihat anaknya hidup, loh ini anakku. Lalu ibu yang B ini yang anaknya meninggal tadi, yang nuker tadi, bilang, oh ini anakku hidup, anakku yang mati. Lalu mereka terus bertengkar seperti itu, tidak ada selesainya. Tiba-tiba mereka ke pengadilan Salomo. Salomo dengan segala hikmatnya yang dari Tuhan itu mencoba untuk, bukan mencoba sih, menengahi masalah itu. Lalu bilang, ya sudah kita belanja bayi itu, separuh untuk si ibu A, separuh untuk ibu B. Ibu B bilang, oke silakan, belanja itu lebih adil. Lalu si ibu A bilang, ya sudah tidak usah, biarkan anak ini sama si ibu B, biarkan dia hidup sama si ibu. Kemudian dari situ Salomo memutuskan bahwa ibu A ini adalah yang ibu dari bayi yang diperebutkan kembali. Itu kisah
bagaimana keadilan Salomo dengan hikmatnya menyatakan keadilan. Tetapi di pasal 3 ayat 16 ini dikatakan bahwa di tempat pengadilan pun terdapat kesalahan. Dan di tempat kebenaran di sana ada kejahatan. Ketika saya belajar tentang hukum, ada namanya adagium. Adagium itu satu kalimat yang dipakai, yang digunakan untuk memutuskan, yang bisa digunakan untuk memutuskan satu hal. Jadi adagium itu satu kalimat etika di dalam hukum, dan itu pernah dipakai, dan itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk pengadilan. Namanya adagiumnya, lebih baik membebaskan satu orang tidak bersalah daripada menghukum, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah. Itu adagiumnya. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi ini yang digunakan sebagai, makanya ketika kita mungkin melihat di film, di TV, ada namanya praduga tak bersalah. Nah, adagium satu kalimat itu, di mana mengatakan lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ini menjadi satu prinsipnya dari in dubio pro reo, artinya di dalam keraguan. Ketika hukum itu ragu-ragu, pihak terdakwa itu diuntungkan. Jadi tidak selalu hukum itu ya dan tidak. Tidak selalu hukum itu hanya berkata salah dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika di pengadilan pun, kalau kita mungkin lihat banyak orang, banyak cerita pengadilan, mungkin yang ramai itu pengadilan kasus Mirna yang lalu, sianida itu, dan terakhir yang ramai kasus polisi Sambo itu yang ramai, saya tidak ikuti juga. Di sana sangat bertele-tele sekali, dan ada jaksa, ada penuntut umum, ada pembela yang akan mengajukan kebenarannya masing-masing. Yang si jaksa dan penuntut umum ini menyatakan menuntut si bersalah ini supaya dihukum seberat-beratnya. Sementara pembela meminta untuk meringankan hukuman itu, kalau bisa dibebaskan dengan banyak bukti yang akan diberikan. Tetapi apa yang kita pikirkan tentang pengadilan itu, dengan logonya lambangnya Dewi yang ditutup mata dengan teraca yang seimbang di tangannya, menyatakan bahwa hukum itu tidak mengikat siapapun. Jadi di pengadilan itu statusnya sama, mau presiden, mau rakyat biasa, ketika di dalam pengadilan itu statusnya sama. Tapi faktanya tidak demikian. Bahkan ketika kita melihat adil itu apa sih? Keadilan itu apa? Kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa aku diperlakukan seperti ini dan yang lain dilakukan seperti itu. Kadang-kadang yang ramai itu pasien BPJS. Dulu itu kayak dianaktirikan bahwa pasien BPJS ini kayak dalamnya ditolong segera, dipersulit dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang tergaung, makanya banyak orang yang tidak mau ikut BPJS karena mendengar kisah-kisah bahwa pasien BPJS itu ditelantarkan, dirawat sebagaimana adanya begitu ya, kadang tidak dirawat dengan baik, dan menuntut keadilan. Karena mereka bayar dan pemerintah juga bayar. Tapi selama saya memakai BPJS, saya tidak pernah merasakan hal yang demikian. Dan bagi saya itu adil, bagi orang lain belum tentu adil. Jadi keadilan itu apa? Apakah benar-benar ada yang adil di dunia ini? Apakah benar-benar ada keadilan di dunia ini yang benar-benar adil? Ketika kita punya anak lebih dari satu, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita mungkin merasa, oh aku berlaku adil untuk anakku. Tapi anak-anak apakah merasa adil, diperlakukan adil oleh orang tua? Belum tentu.
Kadang anak-anak merasa mengeluh, kenapa sih hanya aku yang disuruh, si kakakku tidak, adikku tidak. Kenapa sih aku terus yang dioyak-oyak, aku terus yang dimarahin, kenapa anak adik kakakku tidak? Kenapa sih yang ini dibelikan ini, yang aku kok tidak? Padahal ketika orang tua memperlakukan itu, kemungkinan besar adalah adil dalam kasih sayang yang sama. Tapi yang dirasakan belum tentu seperti yang dipikirkan. Ketika kita melihat di dunia ini tentang keadilan dan kita berpikir keadilan itu benar-benar adil, ya kembali lagi, keadilan menurut siapa? Menurut orang yang salah, ya adil kalau sudah dihukum, saya minta maaf, ya sudah selesai. Kan saya sudah minta maaf, ngapain dihukum lagi, ngapain dipermasalahkan lagi? Sudah minta maaf, sudah selesai, mengakui kesalahan, selesai. Tapi bagi yang dilakukan jadi korbannya, merasa bahwa apa yang dikerjakan ini tidak adil, harus dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya, supaya melampiaskan keinginannya, melampiaskan dendamnya, melampiaskan rasa emosionalnya. Itu baru adil. Apakah seperti itu namanya adil dan keadilan? Ternyata ketika kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan, tidak ada keadilan yang benar-benar adil, dan tidak ada yang adil yang benar-benar adil juga. Di dalam keadilan pun ada emosi, ada perasaan, ada pikiran yang mempengaruhi keadilan. Sama seperti ketika kita punya anak lebih dari 1, 2 atau 3, ada satu anak yang membuat kita nyaman. Oh, kalau disuruh itu cepat kerjakan, dia sering membantu tanpa disuruh. Berbeda dengan anak yang satunya sibuk sendiri. Ketika disuruh, ya nanti dulu. Orang tua akan cenderung lebih dekat dengan anak yang enak, anak yang mudah dikasih tahu, anak yang dibilangin cepat nurut daripada anak yang enggak. Keadilannya akan berubah, adilnya pun akan berubah. Kenapa? Karena emosi, karena perasaan. Karena saya merasa lebih dekat dengan si ini daripada si itu. Itu di dalam keluarga. Apalagi di lingkup yang lebih luas. Kita akan kecewa ketika kita mengharapkan keadilan yang adil. Kita akan kecewa ketika kita mau diperlakukan sama seperti orang lain dengan baik, begitu ya. Mengurus banyak hal di dalam kantor pemerintahan ataupun di pusat perbelanjaan dan lain. Ketika kita berbiasa-biasa saja, dianggap orang yang tidak punya, dengan dia orang yang kaya, dianggap orang yang kaya yang pakaiannya baik dan lebih mewah, tentu yang akan lebih dihargai orang yang berpakaiannya lebih. Kalau kita minta keadilan, kenapa itu dihormati, kenapa saya? Kita nggak bisa. Ada satu kisah, teman-teman saya yang di Wates sana pernah cerita. Ada seorang bapak-bapak tetangganya itu beli kendaraan, beli motor dengan pakaian yang ala kadarnya setiap hari di rumah, dia pakai celana pendek dan dia habis panen cengkeh buahnya, gitu. Uangnya banyak karena habis panen cengkeh. Lalu datang ke showroom terus ditanya itu di sana diremehkan sama salesman. Mau cari apa? Cari motor. Cari terus lihat, bapak kalau bisa beli motor ini cash, nanti tak kasih bonus, gitu. Tak gratisin satu. Jadi menyepelekan si bapak ini. Terus kalau beli cash, bisa beli cash, tak kasih satu bonus motor lagi. Nah si bapak ini ya sudah cash, gitu. Karena dia bawa karung, ternyata karungnya isi uang. Dan setelah dibayar cash, akhirnya bapaknya itu beli satu, bawa pulang motor dulu. Kenapa? Karena akibat meremehkan orang lain.
Di Solo pun demikian. Ada satu pengusaha besar di Solo mau beli mobil dengan pakaian yang ala kadarnya juga Pak, sampai tidak selayaknya orang kaya punya banyak uang gitu. Mau beli mobil pun demikian, diremehkan oleh sales mobilnya. Dan akhirnya dia telepon ajudannya, dia telepon asistennya, awal datang bawa uang cash. Kadang-kadang kita melihat dari luar, kita lihat orang lain dari luar, dan kita melakukan itu secara dalam tidak adil. Kita sendiri pun mungkin bagi kita adil, tapi kita melakukan ketidakadilan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Termasuk saya. Kenapa? Ada emosi, ada perasaan, ada rasa kasihan, si ini kasihan, si itu kasihan. Dan orang lain pun akhirnya kenapa sih ini kayak dianak-anakkan dan ini tidak? Kenapa sih ini yang disayang, ini yang tidak? Jika kita mengharapkan seorang pemimpin menjadi adil dengan keadilan, tidak ada. Karena kita sendiri memandang keadilan itu menurut sudut pandang. Lihat bantuan, oh yang lain dibantu, kok aku kena itu lebih kaya, kok aku enggak? Itu pemerintah tidak adil. Kenapa yang lebih kaya malah dibantu, yang tidak kaya malah tidak dibantu? Kadang-kadang mengeluh seperti itu, kadang-kadang berbicara seperti itu, karena kecewa merasa bahwa dilakukan dengan tidak adil. Kalau kita menuntut keadilan yang adil, kita tidak akan dapat selama kita ini. Kemudian pengkhotbah mengatakan, aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktu. Sama juga ketika kita melihat pengadilan Allah, tentang keadilan Allah, kadang kita melihat bahwa yang dilakukan Allah itu tidak adil. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, malah kadang hidupnya banyak mengalami ujian dan penderitaan dibanding orang yang sama sekali tidak pernah berdoa dan tidak pernah beribadah. Mungkin kita melihat bahwa itu orang yang berlaku curang, orang yang berlaku jahat, orang yang tidak jujur, hidupnya lebih enak, lebih mapan daripada aku yang setiap hari ibadah terus menerus. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Tuhan itu tidak adil. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi kenapa tidak jawab sih? Kenapa ya ibadah aja kadang-kadang, tapi Tuhan seakan-akan perlakuan dia dengan baik. Aku capek loh pelayanan terus, tapi tidak ada peningkatan. Ketika kita melihat keadilan itu sekali lagi dari sudut pandang kita, dari keinginan kita, dari apa yang kita pikirkan, kita tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Meskipun Tuhan sendiri yang memberikan keadilan itu. Kenapa? Karena pengadilan Tuhan ada waktunya. Pengadilan Tuhan ada masanya. Ketika istri kecewa gitu, ada customer laundry yang sampai saat ini belum bayar dengan nominal yang banyak gitu. Aku capek gitu. Tidak terima pagi-pagi nganter, malam-malam nganter tapi tidak dibayar. Gimana sih? Kok bisa seperti itu? Ngeluh seperti itu, Pak. Lalu saya bilang, ya, tidak apa-apa, anggap aja ada rencana Tuhan yang lain. Anggap aja, ya sudahlah itu kerja bakti. Toh kita tidak rugi. Ya rugi sih sebenarnya, cuma nggak kerasa ruginya. Dari situ, ketika kita melihat kok bisa ya orangnya itu, kok bisa ya seperti itu. Kenapa? Karena kita merasa yang dirugi. Tidak ada keadilan. Kita pun menuntut Tuhan. Tuhan boleh ingatkan anak orang ini kok supaya bayar. Tidak bisa. Ada waktunya dari itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat 18, kenapa sih keadilan itu sepertinya tidak ada keadilan di dalam keadilan itu? Karena apa? Allah hendak menguji mereka
dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Kita merasa tidak adil, tapi Tuhan menguji. Tuhan mau menunjukkan kita bahwa kita itu hanyalah masuk kelompok dari binatang dan hewan. Kok gitu? Kok gitu ya? Manusia itu masuk kelompok hewan Tuhan, padahal di pasal 1 ayat Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa, seturut dan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kok pengkhotbah mengatakan manusia itu binatang. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, terutama tentang biologi, manusia itu masuk dalam kelompok hewan. Hewan kalau di dalam ilmu biologi itu namanya animalia. Animalia itu hewan-hewanan, semua jenis hewan. Jadi ada di dunia ini hanya ada dua makhluk hidup, dikelompokkan jadi dua makhluk hidup. Satu tumbuhan, flora, dan satu fauna. Flora itu tumbuh-tumbuhan, segala makhluk hidup yang tumbuhan. Jadi segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu flora, dan fauna itu segala binatang yang hidup, termasuk manusia di sana. Nah, manusia itu masuk dalam mamalia. Jadi kalau belajar itu ada hewan bertulang belakang, itu satu kelompok. Hewan bertulang belakang itu ada lima kelompok, satu ikan, dua reptil, tiga burung-burungan, terus yang kelima manusia, yang keempat kata-kataan, amfibi. Amfibi itu yang hidup di dua alam, jadi kayak kata-kataan gitu. Manusia itu masuk kingdom mamalia. Kenapa? Ya karena menyusui. Mamalia itu adalah binatang yang menyusui dan masuk dalam homo, genus homo. Homo itu adalah sejenis hewan primata, jadi kayak kera dan teman-temannya, itu kita masuk dalam situ. Makanya tidak heran ketika belajar teori evolusi mengenai Darwin, manusia itu adalah kera yang berevolusi jadi manusia. Kenapa? Karena di situ manusia itu masuk keluarganya keraan. Lalu kemudian dipisahkan lagi menjadi Homo sapiens. Makanya manusia purba zaman lalu yang paling modern itu namanya Homo sapiens. Dan kita itu masuk dalam kerajaan hewan di dalam ilmu pengetahuan. Pernah anak kembar itu bertanya waktu marmutnya mati. Wah, ini marmut mati ini masuk surga atau enggak? Kan dia enggak lihat dosa. Marmut enggak tahu dosa. Hewan binatang itu enggak ngerti dosa. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia lakukan. Nah, pengkhotbah mengatakan manusia itu seperti binatang. Kenapa? Karena hidup hanya untuk menyenangkan diri. Mereka yang berlaku tidak adil, mereka yang melakukan pengadilan tidak adil, tidak selayaknya pengadilan, yang berlaku tidak adil selayaknya tentang keadilan, itu mereka hanyalah binatang yang hanya mementingkan diri sendiri, hidupnya hanya untuk makan, bersenang-senang, seks dan lain. Hewan hanya itu. Hewan hanya hidup, makan, berkembang biak, mati. Sudah. Tidak ada kegiatan yang lain. Tetapi ketika kita berlaku sedemikian rupa, bahwa kita hanya mementingkan kebahagiaan kita sendiri, kita menyenangkan diri kita sendiri, kita memuaskan diri kita sendiri dengan segala hal yang kita lakukan, kita tidak ubahnya dengan binatang. Hidup sia-sia, tidak ada gunanya. Setelah meninggal sudah selesai, tidak ada yang diwariskan, tidak ada yang dikenang, tidak ada satu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Orang ketika kita pesta, misalnya kita adakan satu pesta, yang dilihat pertama kali itu bentuk acaranya dari awal sampai akhir atau makanannya.
Yang lebih diutamakan itu satu susunan dekorasi, acara dan lain itu, atau makanan? Makan. Orang lebih senang, ayo kita kumpul-kumpul, aku mau syukuran gitu ya. Nah, syukuran doa yang baik. Ya syukurlah, aku bersyukur kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Atau kita bersyukur dengan bentuk makanan. Kebanyakan mesti orang mau lihat seberapa dia kaya, seberapa dia mau menghargai orang lain dari mana. Orang membandingkan, oh prestasi ini enak ya, makanannya banyak beragam, prestasi ini makanannya kok seperti ini. Jarang yang mengatakan, oh pesta ini meriah karena ada ininya. Yang dibandingkan adalah makanan. Kenapa? Banyak orang yang membahagiakan diri itu dengan makan. Kenapa pusat perbelanjaan, terutama kuliner makanan lebih banyak daripada toko buku, tempat pendidikan, tempat belajar? Kenapa? Karena manusia memuaskan hasratnya, memuaskan nafsunya, memuaskan segala kebahagiaannya dengan makan. Orang sedih makan, orang bahagia makan. Orang jarang sekali, oh aku mau belajar baik-baik sampai ke pelosok desa, saya mau belajar di sana bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tidak. Tapi sampai gang-gang kecil orang bisa lihat di situ ada makanan enak atau tidak. Lalu kita bisa bilang, oh aku tidak beda kok dengan binatang. Binatang hidupnya makan. Semut kita sembunyikan gula sebaik mungkin. Ketika dia terbuka sedikit akan tahu. Dan kita tidak tahu caranya kapan mereka datang. Kita tidak tahu kapan dia masuk ke dalam situ. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam situ. Ternyata masuk juga. Tikus seberapapun kita mau basmi dia, seberapapun kita mau halangi dia supaya tidak masuk rumah, tetap bisa masuk rumah. Dan dia tahu kita simpan makanan di mana. Pengkhotbah mengatakan ketika kita hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, kita hidup hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tak ubahnya kita dengan binatang. Karena kita menganggap ya mati sudah mati, selesai. Hewan mati ya mati. Dia makan, ya kalau ada yang ganggu, bertengkar, mati ya sudah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita masuk dalam kategori hewan ini atau kita gambar dengan Tuhan? Kita mementingkan kebahagiaan kita untuk menyatakan Tuhan di dalam hidup kita, atau kita mementingkan kebahagiaan Tuhan untuk memuaskan segala keinginan kita, atau mendorong Tuhan, memaksa Tuhan untuk mencukupi segala keinginan kita. Lihat Tuhan tidak cukupi, kita akan berkata, Tuhan kok tidak adil, Tuhan kok jahat sama saya. Saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah berdoa, saya sudah rajin beribadah, terus melayani Tuhan dengan baik. Kenapa Tuhan jahat sekali? Tidak pernah menjawab doa yang saya doa. Kita hanya akan berlaku seperti itu. Lihat kita menyatakan segala sesuatu yang menjadi pusat kebahagiaan kita adalah keinginan kita, ego kita, hawa nafsu kita. Bukan kemuliaan kita. Pernah nggak kita punya minat belajar tentang firman Tuhan? Saya baca firman Tuhan baik-baik dan mau ngerti apa yang maksud Tuhan. Pernah nggak kita mempunyai keinginan hati untuk belajar tentang Tuhan lebih daripada kita melakukan pekerjaan kita, menyelidiki firman Tuhan? Loh mas, aku kan nggak sekolah teologi, aku nggak pernah ngerti, aku nggak ngerti bahasa aslinya, nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti bahasa Inggris, bacaku juga ya kadang kelihatan kadang tidak. Kalau itu selalu jadi alasan kita. Kapan kita mau tetap terus belajar? Tidak akan pernah sampai belajar.
Hanya atau menunda, besoklah aku mau belajar firman Tuhan baik-baik. Besoklah, besok itu 2 jam. Besok kapan? Tidak akan pernah selesai. Pernahkah kita punya niat, aku mau belajar sungguh-sungguh tentang apapun yang ada di dunia ini yang membuatku lebih berkembang daripada sekarang? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kemarin berbincang tentang tanaman di atas itu dan melihat video YouTube, kami belajar, saya katakan sama istri, ternyata ketika kita mau sukses dalam bertani maupun berdagang maupun beternak, itu hanya kita bisa 1 atau 2 jenis. Kita kerjakan itu baru bisa sukses. Misalnya kita bertani, kamu mau tani apa? Mau tanam apa? Supaya jadi sukses. Kita tidak bisa ganti-ganti tanaman dan lain sebagainya, tidak akan pernah berhasil. Tapi 1 atau 2 jenis barang yang akan kita tumbuhkan, lalu kita belajar, oh ini diberi, ini diteliti dengan baik-baik, maka hasilnya akan lebih maksimal daripada yang bisa kita kerjakan, daripada orang lain yang kerja. Belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih melengkapi diri, tidak puas dengan diri sendiri. Kalau puas dengan sendiri misalnya, saya pun tidak akan pernah belajar. Mari kita sama-sama memiliki hati yang saling belajar yang satu dengan yang lain. Terbuka, ketika tidak paham boleh tanya dengan banyak orang. Sekarang tidak ada alasan aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi kita mau benar-benar belajar. Kalau kita mau benar-benar berkembang, terus aku sudah tua. Ya. Ada yang lebih tua lagi yang masih sekolah SD. Saya pernah baca satu berita bahwa ada nenek-nenek sekolah kembali S1. Ngapain nenek-nenek kembali S1 sekolah lagi? Untuk apa? Itu semangat belajar. Kenapa aku juga semangat belajar? Ya sudah, aku terima keadaan seperti ini. Ya kita akan lemes. Kita hanya akan nolongso itu apa ya? Bahasa Indonesianya nolongso ya. Hanya ya aku kan cuma begini, tidak ngerti apa-apa gitu. Ya aku kan begini aja. Kita hanya bisa begitu. Bukan berarti kita tidak benar-benar bisa. Kita tidak mau untuk itu. Kita tidak mau untuk mengembangkan diri kita. Apa sih yang jadi minat kita? Kalau usia jadi alasan, sebenarnya tidak ada alasan. Kalau kesehatan jadi alasan, sebenarnya segala sesuatu bisa jadi alasan. Kalau kita punya memiliki alasan, segala sesuatu jadi alasan. Tidak ada yang tidak memiliki alasan untuk membenarkan diri sendiri. Makanya di ayat 16 tidak ada keadilan. Di dalam pengadilan pun ada kebenaran. Di dalam keadilan pun ada ketidakadilan. Karena orang-orang punya banyak alasan untuk membenarkan. Suatu kali teman guru bertanya kepada saya, Pak, di Kejadian 6 itu ada anak-anak manusia dan anak-anak Allah itu apa sih maksudnya? Aku tanya sama gembalaku, dia bilang, sudah kamu tidak usah tanya itu, pikiranmu terlalu liar. Tanya sih, maksudnya apa sih anak-anak manusia dan anak-anak Allah? Lalu saya jelaskan, saya tanya kepada penjelasan yang rumit atau yang sederhana? Saya jelas, dia punya sederhana aja. Saya jelaskan yang sederhana mungkin saya hubungkan dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, kita pernah bahas itu. Kita tidak tahu. Makanya ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kita salah bertanya pun kita akan disesat. Kita melihat bahwa di akhir segala sesuatu kita masih mau memuliakan Tuhan atau kita masih seperti binatang yang hanya memuaskan egonya saja.
yang hanya memuaskan dirinya sendiri. Tidak lihat lagi setelah mati aku mau apa. Setelah mati aku mau apa. Binatang mati, dia tidak pikir lagi. Makanya di ayat yang ke 21 dikatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah. Jangan-jangan kita yang masuk neraka, binatang-binatang itu yang masuk surga, karena mereka lebih hewan-hewan ini tidak tahu dosa, menyatakan kasih. Tujuan Tuhan dalam hidup. Jangan-jangan kita malah kelakuannya lebih parah daripada binatang. Mari kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mau jadi seperti binatang atau jadi seperti, bukan jadi seperti, kita menyatakan peta teladan Allah, gambar dan rupa Allah dalam hidup. Itu pilihan. Dan pilihan itu difokuskan tergantung iman kita kepada Allah dan pengenalan kita akan Dia. Amin. Tuhan, kita berdoa. Segala puji hormat yang kami boleh naikkan dalam Kristus Yesus dari kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk melihat rancangan Tuhan. Ajarlah kami untuk melihat keadilan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami pernah mengeluh atau bahkan sering mengeluh tentang keadilan Tuhan, tentang hal-hal yang kami inginkan, tentang hal-hal yang kami doakan, seakan-akan Tuhan menutup mata, Tuhan menutup telinga tentang doa-doa kami, permohonan kami. Dan kadang mempertanyakan, Tuhan beneran gak sih ada di dalam hidup kami? Tuhan beneran gak sih mengasihi kami? Tetapi ajarlah kami untuk memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan ajarlah kami memusatkan pikiran kami, memusatkan hati kami, memusatkan ego kami untuk memuliakan Tuhan. Dan kebahagiaan kami menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Meskipun di dalam prakteknya, di dalam kehidupan hari-hari kami banyak menderita, kami banyak disalahkan, kami banyak dicemooh karena kami berbeda dengan yang lain, karena kami ikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tapi yang percaya sekali lagi, di tahta pengadilan Tuhan ada pengadilan yang benar-benar adil bagi kami, dan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ajarlah kami bukannya sekedar mengejar keinginan kami, memuaskan nafsu kami, mengejar segala sesuatu yang menyatakan kami mungkin membutuhkan pengakuan dari orang lain karena kami banyak diremehkan, sehingga kami boleh mengejar segala sesuatunya supaya kami diakui orang lain dan melupakan Tuhan yang memberikan segala sesuatu itu bagi kami. Kau boleh melihat kami Tuhan, Kau boleh kembalikan kami ke dalam jalan Tuhan yang baik, sehingga kami akan menjadi lebih berbeda dengan binatang yang mengejar ke senangannya sendiri, bahkan rela untuk berkelahi untuk mempertahankan wilayahnya, mempertahankan egonya Tuhan, bahkan sampai mudah membunuh sesama binatang yang lain karena mempertahankan egonya, karena mempertahankan bahwa ini wilayah, untuk menyatakan kekuatannya kepada binatang yang lain. Kiranya Engkau jauhkan kami daripada itu. Engkau boleh melihat kami ketika kami mulai menyombongkan diri kami, ketika kami mulai menegakkan kepala kami, melihat orang-orang di bawah kami seakan-akan tidak berharga. Ajarlah kami untuk kembali ingat bahwa segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan yang kami miliki. Mungkin dengan kepandian, mungkin dengan segala yang kami miliki, sehingga kami bisa meremehkan orang lain. Ketika itu terjadi, Tuhan boleh kembalikan kami, ingatkan kami bahwa kami sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kau boleh ingatkan kami tentang binatang liar dan melakukan itu pun untuk menyatakan denominasinya, untuk menyatakan kekuatan, sehingga kami boleh berbeda dengan mereka, boleh berbeda dengan binatang, boleh berbeda mereka dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk melihat, mengoreksi diri kami ketika kami mulai tinggi hati, mulai tegakkan kepala kami untuk menyombongkan diri kami, dan mau membuktikan bahwa kami bisa di hadapan orang lain yang menghina kami. Sekali lagi Tuhan, ajarlah kami untuk tetap senantiasa rendah hati, untuk tetap senantiasa melihat kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami,
sehingga tidak ada celah bagi kami untuk menyombongkan apa yang kami miliki dengan usaha kami yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari Pentakosta ini boleh Roh Kudus semakin bertumbuh, semakin memperkuat iman kami, semakin berkobar dalam hati kami dan jiwa kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa bersama kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi biarlah jatuh di dalam roh hati kita semua dengan subur dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian semua. Kami menaikkan syukur kepada Dia Tuhan, Engkau yang telah menghantar kami, menyertai kami dalam perjalanan untuk kami berkhidmat kepada Tuhan. Boleh bersama-sama menaikkan pujian di hadapan-Mu. Dan biar setiap pujian ini sungguh menjadi persembahan kami di hadapan Tuhan. Demikian juga kami boleh berkati Tuhan dalam perjalanan Tuhan. Dan biar setiap firman itu Tuhan tanamkan di dalam hati kami, sehingga firman jadi tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami pada saat ini mendoakan untuk saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami hari ini. Kami menyerahkan untuk anak-anak keluarga karena sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan anak yang
Engkau tolong di dalam setiap apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, dan segala macam urusan yang harus mereka kerjakan. Kami mohon Tuhan terus senantiasa mengulurkan tangan Tuhan berkasih kuasa untuk menolong mereka. Berkati kelancaran di dalam pemeriksaan. Jika juga Tuhan tolong untuk Enso supaya Tuhan terus menjamah dan berkati kesembuhan. Organ-organ tubuhnya dengan Tuhan untuk membuatnya normal, sehingga anak boleh bertumbuh dengan baik, sehat dalam pertolongan dan berkat. Jika juga segala keperluannya Tuhan memberkati, karena harus jauh dari keluarga yang ada di kaki Tuhan. Karena itu Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, biaya dan sebagainya. Kami percaya Tuhan untuk memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Enso melalui obat-obat maupun makanan yang dikonsumsi, yang Tuhan untuk memberkati semuanya untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan membuat senantiasa berkati. Pakai para medis yang menanganinya, Tuhan tolong berikan hikmat dari Tuhan untuk menopang kesembuhan dan kekuatan dari Yesus. Terima kasih Tuhan, olah dokter di atas segala, tapi sanggup memberikan. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa pada saat dia Tuhan untuk anak-anak yang lain yang hari ini tidak bisa hadir. Mungkin dikarenakan kepergian, ada urusan keluarga yang harus mereka. Mari Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap menyatakan kasih Tuhan. Mereka senantiasa rindu untuk beribadah. Mereka senantiasa ingat akan pertolongan Tuhan. Jika mereka senantiasa ya Tuhan memuliakan Engkau di mana mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berikan kerinduan pemberitaan dalam perjalanan berangkat dan pulang. Terima kasih Tuhan, mendoakan pula pada saat dia Tuhan untuk anak-anakmu yang harus bekerja hari ini. Tuhan tolonglah mereka. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa melindungi mereka, sehingga ya Tuhan di hari-hari berikutnya anak-anakmu ini boleh kembali bersama-sama kami untuk memuliakan Tuhan di rumah Tuhan ini. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi anak-anak yang ada di luar kota, anak-anak yang ada di luar pulau, bahkan anak-anak yang ada di luar negeri. Ya Tuhan untuk pelihara hidup mereka, Tuhan lindungi sertai mereka, Tuhan memberkati di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan terus menopang kekuatan kesehatan mereka, bahkan keamanan di dalam mereka bekerja. Dan demikian ya Tuhan supaya mereka setelah mereka bekerja, mereka berkati Tuhan. Mereka boleh mengingat untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih ya Tuhan, supaya mereka juga mengingat bahwa pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Itu merupakan berkat dan anugerah dari Tuhan. Sehingga apa yang mereka peroleh, biarlah mereka juga kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan tempat ini makin bertumbuh dan berkembang. Doakan pula ya Tuhan pada saat bagi yang sakit, Tuhan jamah dan berkati kesembuhan. Tuhan Engkau senantiasa menurunkan tangan kasih dan kuasa, dan biar Tuhan mereka boleh melihat, boleh merasakan akan kasih dan pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak dalam keadaan sakit pun mereka tetap mengingat akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk obat-obat yang digunakan. Tuhan tolong Engkau yang memberkati. Demikian pula ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mohon Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati di dalam kebutuhan sekolah minggu, terutama waktu untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah mengerjakan. Biar Tuhan Engkau kembalikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan menambahkan sukacita di dalam mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh memuliakan Tuhan dengan mencurahkan pikiran tenaganya untuk melakukan pekerjaan pembangunan tempat ibadah sekolah ini. Demikian juga ya Tuhan, tolong Engkau memberkati pula untuk donatur yang memperhatikan bagi pekerjaan Tuhan, khususnya untuk tempat sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat Tuhan dengan limpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga menjadi saluran berkat
bukan hanya di tempat ini, tapi di tempat-tempat lain, gereja-gereja yang lain yang membutuhkan donatur. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu yang boleh menanamkan atau memberikan fondasi yang benar bagi anak-anak benih generasi penerus gereja Tuhan ini. Tuhan terus pakai guru sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat bijaksana kuasa dari Tuhan, dan Tuhan tentunya membalas akan pengorbanan mereka dengan mencurahkan pikiran, tenaga dan sebagainya untuk memberikan fondasi yang baik yang benar kepada anak-anak sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan masa depan gereja tempat ini. Tuhan terus memberkatinya supaya gereja tempat ini makin bertumbuh dan berkembang. Pakailah setiap kami ya Tuhan, anak-anakmu yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang mengaku sebagai orang Kristen, untuk berani memberitakan kebenaran, beritakan Injil kepada orang-orang yang di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, tugas ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tetapi tugas setiap kami anak-anakmu yang sudah mengenal selamat ini. Terima kasih Tuhan, tolong supaya gereja Tuhan ini makin penuh dengan jiwa-jiwa baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah memulai tempat ini, maka Tuhan terus memberkatinya. Tidak tempat ini menjadi berkat bagi setiap orang yang sekitar bahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada saat ini ya Tuhan berdoa, menyerahkan bagi para lansia yang saat ini tidak bisa hadir dikarenakan kondisi tubuh mereka, dan juga berdoa Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Sehingga Bapak kami, Ibu kami yang sudah lansia ini, mereka senantiasa boleh bersuka cita walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa pada saat juga perkembangan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, di gereja-gereja dan di tempat-tempat yang lain, yang saat ini Tuhan terus diumumkan, biar Tuhan terus memberkati supaya pekerjaan Tuhan di Indonesia ini makin berkembang, makin banyak jiwa-jiwa setiap hari yang datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kami juga berdoa ke bangsa kami, dan Tuhan untuk berikan lindungan, berikan berkat daripada Tuhan, berikan keamanan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, para pemimpin negara kami berikan hikmat di dalam membangun amanat rakyat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seluruh Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan tolong jauhkan dari oknum-oknum yang membuat kerusuhan dan membuat gaduh bangsa ini. Dan biar Tuhan menyadarkan mereka untuk mereka boleh mendukung kedamaian buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah untuk Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan kembali menyerahkan untuk kegiatan gereja Tuhan tempat ini. Apapun kegiatannya, baik itu ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah rumah tangga, bahkan kami juga merindukan untuk adanya ibadah-ibadah yang lain. Dan Tuhan tolong boleh senantiasa memberkati dalam ibadah demi iman kami, rohanian kami makin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat yang kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Penjari yang sudah membimbing kita dalam kuasa Allah. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita iringi dan pujian persembahan. Oh
Kita syukur dan terima kasih karena sampai detik ini Tuhan kasih-Mu menyerahkan kebenaran kepada kami. Sampai detik ini Tuhan, dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik dari Tuhan, meskipun persembahan kami ini tidak seberapa dengan berkat yang telah Kau berikan dalam Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, persembahan kami ini boleh berkenan dari Tuhan-Mu dan boleh memberikan berkat buat pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Kau akan sucikan dan Kau akan putusan-putusan kami Tuhan, dan kiranya persembahan kami ini boleh berkenan dari Tuhan-Mu. Dan ya Tuhan, persembahan kami ini yang alaskan dalam tangan kuasa-Mu Kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk doa berkat dan maka jemaat kami serahkan. Segala hormat, puji, dan syukur kita. Memberikan yang terbaik melalui persembahan, melalui pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan menerima segala peribadatan kami pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dalam peribadatan kami ini sebagai persembahan kami yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sebelum kami pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami yang akan kami lakukan, dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan Tuhan percaya pada diri kami, untuk perjalanan kami pulang ke rumah nanti, dan dalam setiap kesehatan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit, Mbak Krisna, Lutun, adik Andres, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk setiap jemaatmu yang tidak kami sebutkan saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Tuhan berikan kami berkat seturut apa yang Tuhan inginkan untuk kami dan kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dengan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita